Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatun lan iku dadi ayat. Jadi pertondo, jadi bukti alal kudrati ing atase kekuasaan alazimati kang agung. Alailu te kejadian malam atau alailu te terjadine bengi. Kang akan naslahu nyoplok sapa ingsun. Aki kuno maknane beset sapa ingsun, beset tu nyoplok sedikit demi sedikit. Nufassilu tegese misa ingsun minhu saking lail, ingsun misa nahara ing rino atau status rino. Nak wis rino tak cabut terus dadi bengi. Faidan mongko nalikane naslahu minhun nahar. Hum utahe wong akeh sing berdomisili ning daerah itu iku muslimuna iku dadi petengan kabeh. Manane dakhiluna tegese manjing kabeh fi dzalami ing dalam peteng. Wasamsu te srengenge utajri iku lumaku apa sames. Ila akhirih itu maka maring akhire dawuh Allah taala iku min jumlatil ayati setengah sange jumlah ayat lahum gede wong akeh ayatin ukhra to dadi ayat sing liya. Lawal qamar te rembulan uga dalik kaya mengkono-mengkono yajri li mustaqarrillah. Utai srengenge iku tajri iku lumaku apa samsu li mustaqarrin maring nggon tetepe tonggon orbite lah kedhe sames. Maksudnya ilahi tegese maring iki mustaqar ela tata jawa suhu tegese orang liwati apa sames hu ing mustaqarrillah. Zalika uta mengkon-mengkono kabeh ai jarwiha tegese uta mlakune sames iku takdirul aziz iku desaine utawa takdire maknane desain sing presisine pas dadi qadara maknane desain sing presisine pas iku jenenge takdir apa ngukurnya secara cermat iku jenenge apa takdir iku takdirul aziz iku kekuasaan desaine Allah kang agung fi mulkihi dalam kerajaan Allah al-alimi kang alim maknane pirsa betul bi kholqi lan sing diciptakno Allah. Wal qamara qaddarnahu wal qamara lan ing rembulan bi rafi lan rafa wal qamaru wa nasbi lan nasab kados gara iki ta wal qamara. Wa tilafat al qamar mansubun dinasabno bi fi'lin kan fi'il yufassiru kang nafsiri ing fi'il apa perkara badhe sause lafat al qamar. Wal qamara lan ing rembulan qaddarna iku ngatur ingsun. Ate ngatur secara presisi tepat hu ing qamar. Min haitsu sayruhu sanging sekirane perjalanan qamar. Ingsun ngatur manazila ing pira-pira manazil. Pira-pira tempat nggon singgah. Manane sama niatan tegese 8 wa 20 lan 20 apane manzilan tempate. Dadi manazilul qamar iku 28. Fi samanin ing dalem 8 wa 20 lan 20 apane latan bengine. Minggu lisairin sanging sampai saben bulan. Wa statiru lan delik utawa napa wae ora ketok apa qamar lailatane ing rong wengi kados teng teori falak ka bisa bebas iton ingkang lamun ana apa asharu rembulan iku salah sina 30 apa yauman walailatan lan istitar mu sewengi ingkang lamun ana apa sahari tisatan 9 wa isirina 20 apa yauman dinane hatta ada singgo bali apa qamar ila akhiri manazilihi temeka maring akhire manazile qamar firail aini ing dalam pandangan privat baline kal urjunil qadim kaya dene pelepah sing kawak lepah utawi napa mancung sing kawak kau disamarihi kaya dene pelepahe mancung ida ataqona likane wis tuwek apa disamare dadi mancung lho napa nak sing tengene wit klapa apa cara mriki mancung sing tambah tuwek itu kan tambah napa jenenge mengerucut kayak nopo niku panah niku kayak kaos ya. Aduh biasa bahasa Arab malah bahasa Jawa lali. Oh niku lho napa membusur niku. Wis pokoke ngoten niku. Fa innahu mongko satamne urjunil qadim. Fa innal urjunal qadim yariku dadi cilik apa urjun wa yataqaw wasulan dadi membusur apa urjun wa yasuru lan dadi cilik apa urjun. Jadi mengecil terus membengkok lan bengkok iku kal urjunil qadim. Lasam surang note srengenge yang bawi sayup apa samas ya sulu tegese dadi gampang apa samas wae sikulan sa apa samas wae sikulan sah laha kedhe samas apa antu dirikain tos nyalip apa samas al qamar ing rembulan. Jadi selawase tahun Samsiyah iku ra iso nyalip tahun apa Qamariyah. Fatas tami umangka iso kumpul apa samas mau sertane qamar filaine ing dalem sewengi misale walale lan ora ana te bengi ku sabukunahan nyalip rino. Falati mongko ora teko apa iki lah lail koblan gitu iki sedurunge entek enak.
Kudu bolak-balik iki sami. Utawa ora layak tilailu qoblang kita innahar to layak tinahar qoblang kita illal sami. Wa kullun saben-saben suci tanwinuhu te tanwine kulun iwadun dadi gentiane mudhofilah sang mudhofilah. Minasam sing lafat samsin wal qamar lafat qamar wan nujumi lafat nujum. Fi falakin ing dalam cakrawala mustadirin kang luas sing napa bulat iki jenenge cakrawala. Luas sing bulat. Yasbahuna iku padha ngelangi napa berputar ning atmosfer ning jenenge ngelangi. Terus kalau orang ngelangi di apa renang ning gone air jenenge renang yasbah. Napa? Yasbah. Nah kalau apa satelit atau planet itu ya yasbah tapi fi falakin napa? Bisa sama-sama diarani napa? Berenang. Yasbahuna iku ngelangi atau berenang apa ikilah kulun. Yasiruna tegese lumaku apa kulun. Nuzilu den posisekno apa ikilah kabeh falak mau napa. Napa jenenge planet-planet wau manziratal uqala'i kaya perlakuan wong-wong sing dene akal. Mesti dijamakno jamak mudzakkar salim napa? Dijamakno jamak napa? Mudzakkar salim. Wae ngeten nggih kula terangno model orang yang tidak nekuni sesuatu tapi sama tetap paham. Nek ora paham kebangetan. Awas nek ora paham, rugi lek ngaji. Sini-sini wong nek paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kula berkali-kali ngomong. Kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu. Bisa saja orang kok ahli thariqah tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa. Thariqah itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, tetes Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 apa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tak terus mungkin tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah hasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Ngora bidangnya kok ngomong. Itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih NU Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya itu kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang nopo? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Sama tak warik ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya
saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku bilang Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan? Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal Naksabandi ya Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara tirfalak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemilawa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomongin itu, podo Islami kok gitu. Memang nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi salah. Memang nek podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Iku sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari Nabi saya, sakjane itu gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran itu delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran udah darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong itu tukaran kan. Wong perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek keben. Mergo yo sing ngebul si wong stres iku. Mesti dibalekno dhewe karo ngene. Wong elek kok direbut kok dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, orang buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Lihat itu gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering metu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so muji bener Mustafa Rukin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan cek urung sere pas Senin. Seperti bener Rukin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan harus mulai menyusut. Buareng wajah tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU saya gitu. Terus tukaran tuh tinggi. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah utek lu nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Itu obat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku tak. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oke, itu kan biasa. Bojomu seragel lah katakan. Serap prospek kan mau di anak menel. Sing darani meteng wiji aku tak. Sing darani meteng itu apa? Nak cara wong awam. Iya, ojo keliru. Sing darane weteng cara ngawang blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge weteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darane weteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, nerokok sekali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara Ya kan ya Zaid itu ngeloni istri, bengi itu
ijek dijima. Memang bahasa fikih enggak boleh kinayah. Orang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Jadi cerai. Kono cah keriting gendut wah ini kabare gitu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30 ya? 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1. 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok kakek itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Nah ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Apa ada ilmu yang diawamkan yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang enggak nikah kan kalau enggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus. Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan mlebu swarga ngono. Mulane aku yo gumun ana wong ngaramno Yasin iku gumun. Dikira Yasin iku jimat. Yasin ya ilmiah, bakas lasyamsu yang bahilah untuk fikal komar matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mereka matahari ber rembulan itu bulan oleh nyelesaikan falak cepat rembulan. Matahari menyelesaikan setahun itu 4 kali. Mana agar bulan Samsiah aku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip per 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Yang ilmiah ini kok diharam. Memangnya Yasin itu mantra. Tapi sing maca Yasin padha dene ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene kasih sudah. Sing ngaramno mek sing kritik padha goblok gitu. Padha ora tau ngajine betul. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi ya kepen dunya seminggu rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Bukan kalau semalah keruwetan. Nah, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Tidak jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu udah haid tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dekne kok kaget dipegat atau trauma terus keluar darah tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian. Kemastian nggak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Nah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak tenan, keluar darah mergo kaget bareng Pak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 bulan berarti ngenteni blending. Dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter alhamdulillah. Just nah. Orang rugi orang Bang Jogja. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena
Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang tidak haid, idahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan tuh. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terang. Moco-moco Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing hafal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Bu swarga syaratnya mati sih. Tak terangno. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kayak nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bungis baru koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kuali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam yo ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ini enggak perkara siji sawal debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, balik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Saya tukang debat di TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Gue yang ngalah tuh, sekali-kali ngalah ini itu. Gue ora ketara di sing kok. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita uji mana yang benar. Tolong dina ketara to Mas Abu. Misalnya sangka Ahad, ternyata budir sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan iya bener Mustafa jibril. Kan tetap ketara kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isih urung budir sere. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, itulah buder ser. Berarti bener sing budur kan. Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi Allah. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Cara ngawam gampang. Kok apa ndarani wong kene ungkap lho sing bukti apa udan. Semua. Jadi mau ngawam sepakat tapi semua kok ngene apa udan. Jadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Ya kok dalile sumuk. Jadi mulane tak pengiran apian tenan. Jadi wong awam wis jatuh jatah ilmu. Ya ilmu sumuk Pak. Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dia ini ada psikologi apa. Wong aku ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen. Agar minggat yo mergo ada analisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kan. Agar minggat yo tukaran kok. Ora usah dadi Allah itu ati-ane ngono. Dadi wong awam yo dikai ilmu. Wong pinter yo dikai ilmu. Iki maksud wala yuhitu nabi sein min ilmihi illa billah. Wah, kecelok wong alim, tau bata-batan kalah di undi soplo, boleh cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup, bata-batan wong bodoh. Cuma aku akhirnya jauh terima, perkaranya wong alim jikalah wong. Tinggal cerita anak-anak wong desa, wong desa. Ya umur SMA, itu jalur nih kono sepeda motor. Bapaknya mau suka, petani suka, sapi ini wah. Sapi sing sikile papat itu. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti ram. Anak kula jek mondok tambah goblok. Gobloke sepundi.
Lah yo beli sepeda motor sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi jenenge donya. Uga donya nglahirno. Sepeda motor ora donya kok malah donya ngentekno donya mergo nukokno bensin kok bengkel. Cara dekne donya sing melahirkan. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyarvis. Kok pinter nih, Bang. Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem nukokno sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah virus. Mulai mau Gus kalau tak wangsul, sebenarnya digojekno sepeda motor tagane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunya kok mangan dunya Pak sapi Pak. Saking mangkelku, mergo aku yang makalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunya kok mangan. Sing dunia dunia sing lahirno dunia kaya sapi, wedhus, jangkrik. Artinya gini, itu pangeran, itu apiane pangeran. Wong awam untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter untuk jatah. Saya itu mengkaji head atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan waktu hamil. Jadi ketara kan misalnya ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10. Salah satu kuruk polanya juga antara 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pengen. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya seneng ada ngaji ilmu semuanya. Surat jelas-jelas. Ngaji untuk suarga, orang paham lah suarga. Waduh, ya enak. Setelah siap paham. Untuk suarga ada sering. Saat surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi cuman amin ya, amin. Padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sama ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29, orang sekedar pernah kok. Makanya wala bisu fi kafihim salah samiatin sinina wasdadu tis'a. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komarianya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komaria nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo sekarang falak nganti kiamat. Maksudnya piye? Kuwatirnya ngene iki. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat, itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Perkara ini nak dihitung Komaria, nah ini kiamat-kiamat deh. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat itu tahun Komaria aku nyalip. Sebenarnya anak putu kita ngerti Nabi Muhammad lebih tua timbang. Wah, orang nanti ngono kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak mau kuas tahu. Agus ngarang pala Gus. Gaya gini agak dikarang. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yang ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu. Ya jadi pokoknya enak. Jadi kaulane Allah itu enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara apa untuk ini. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tawari iman orang pintar. Milih orang pintar atau orang bodoh? Enggak jawab ya. Bodoh. Terlalu jujur. Itu fair. Milih iman orang pintar orang bodoh. Pintar banget orang pintar. Ada pintar bareng. Orang bodoh ya. Nah orang pintar kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadang wujud.
Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudat, apa? Maujudat. Tentu sesuatu yang maujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu, dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja, sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya, no model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawai yang rumah sapi, wedus, nututi bebek, ngalor itu, yang tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Tanya orang-orang kampung, gimana araf taroka? Ya bedui, mau pegawai yang rumah sapi, rumah pedet, rumah apa? Untung. Kau kok roh pengiran ono itu piye? Caramu mikir piye? Kemudian yang rumah untung. Jawab enak ya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'i. Nah ana telepong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa Cina apa ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya orang ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, kuas iso. Lah nek pinter cara aku malah repot. Apa rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan. Tersalurkan biologisnya keruwetan nang itu. Nang bodoh kan enggak. Butuh rabi ya pinter ya payu rabi. Kamu pinter keruwetan. Mau aku kamu terkenal gak payu rabi. Nang bodoh gak. Mau pinter payu rabi gak payu. Jadi lu ya gampang deh. Gampang bodoh terus. Wah, ada bodoh ya. Pokoknya gak masalah kalau bodoh. Saya ulang lagi ya. Makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, rasa. Karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile waluliku, istitar rong dino, kadang sedih. Dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, perkhilafan satu Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu budur sore mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa 14, 15, 16 budur sore mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah gimana baik pangeran. Enggak bedonya tiap 2 ayukum. Jadi pangeran senengannya gitu. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahli ini kok ngomong. Ya kok anu Muhammadiyah kok ora tau cocok podo Islami. Memang dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Mikir ngono kok ora iso. Ngono dadi narasumber iki. Sinalillah ya sinalillah. Lah mikir ngono yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nebek dulure betina ora ya debat, padahal ora terima podo-podo Islam sak kandungan. Gue biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu dicobanya salah satu. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah waktu hamil. Kalau mutawafan ana zauji iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah waktu hamil. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu gue pastikan ala awak. Mereka nak tenang hamil kan belum. Jos ya.
Jadi awam ya host bodoh kan. Jadi kalau pulas wong kawas yo pinter, wong awam ya. Kita bisa boleh juga di payaran. Justru wong kos keribetan. Apa rapi itu masa sak saya ada payu rapi, saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik buat payu. Motivasinya sama-sama ingin rapi ya satu dalilnya pitik. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok dak laku. Gampang man. Terus begini, pitik pasangan ada agak. Lah ya nak gonta ganti pasangan kayak pitik. Malah para meneh biasa urut. Ya jelas ya, lu suwun kok ilmu itu dawe pikiran apa wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima. Jadi enggak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan. Jadi wong awam ngomong ilmu adalah ya bener kayak tadi cara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wong pinter cara berpikir ya bener. Jika dunia lah misalnya, dunia mesti kiamat. Jadi ilmuwan kan ribet. Nanti kalau ada pemanasan global, kutub utara, kutub ini mencair, ini, akhirnya kiamat. Emang aman udah gampang. Jadinya barang tiga terus ya rusak. Kalau ada barang tiga terus kok tambah, rusak. Gampang. Rusak kutub utara, rusak kutub selatan, rusak pemanasan apa? Global kok repot. Jadinya barang tiga terus ya rusak. Gampang sih. Kalau jenis wong pinter, tapi kalau melok partai awam gitu. Lebih gak nguras otak ya. Mau ngambil teori kiamat kok cek repot ya. Wono ozon wis pecah, nek pecah matahari langsung nembus apa? Bumi terus terjadi kesuwen barang tiga terus mesti. Atau model pegawai negeri jenenge kerja terus ya kepen pensiun. Artinya matahari kan ya capek juga ya. Kerja kepen apa? Pensiun. Tiap hari matahari daftar pensiun. Negara hadis tiap hari dia mengajukan apa? Ya Allah masih tugas lagi cek terus. Sampai dia bosan terus gawe kejutan terbit kono. Jadi uang nak is mutung itu alamatnya gampang. Germutung gaya perilaku sing aneh. Dan sebenarnya seringnya kayak mutung. Perilaku aneh itu mutung. Ayo, apa mau pinter? Apa? Bola melok awam, nangan-nangan luwih gampang. Ya mau jenenge tiga terus ya. Ngono lapisan ozon, ono kutub utara semua. Sowan oh. Jenenge barang tiga terus ya mesti. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Yang surat Yasin Nabi ingin diperdebat, sitok darani bid'ah, sitok darani jimat, aduh maksudnya ini udah atau ngaji ini kecangkeman. Soalnya ngaji, Yasin itu isinya apa, materi ilmiah yang apa. Dan mau Quran ibadah, mikir Quran ibadah, ngaji. Debat itu mari tukaran, itu rajaran kajian Nabi. Kemudian debat Quran, al-miraq fil Quran kufur. Nabi zaman suka ngendikan memperdebatkan Quran itu kufur. Meskipun tidak kufur dengan arti keluar dari Islam, tapi itu kriminal besar. Quran itu dan ya sudah ada orang mencintai Quran lewat bacanya syarat artil itu ya baik. Ada mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik. Ada yang mencintai lewat percaya berkahnya juga baik. Nyatanya podo rasa senengnya Quran atau deres sama kritik-kritikan. Wah. Kan gue ngerti kritik. Maca Yasin hukumnya piye? Waca se negari gue lagi hukum itu beli rasa moco. Mabek man ngaramno lah rasa moco. Ya dok haram dadi kenapa rasa moco? Kan haram dadi. Oh no. Mana dia moco paham ora? Keranjinan. Angger dek nembar moco kok ora kerajinan berarti apa? Jadi gampang. Masih moco terus bodoh di atau belajar mana? Akhirnya kok jimat. Nah dua cepatan pulau terkenal kan bro. Yasin bro yang mari keramat. Bro 41 roh. Saged jitu kok ora keramat ngono. Itu biasa wae bro. Orang tahu moco. Tahu moco Yasin atau siji. Itu ora keramat. Cara kula nu ra cocok ijazah ngoten kula ra. Kula boten sependapat.
Kalau kangen Yasin terus baca sekian ya nggak apa-apa. Kalau nak jinggo jimat, lo kayak punya ijazah itu, tapi nanti lo ya biasa mawon terus. Sekolah nanti turun lihat baru nopo ayat. Cuma anak-anak bakat ngalim misalnya ngono ya semua ayat itu. Mesra bakat itu terang mesra bakat alim sekumpulan balen. Iya. Tak menolak tepak ya keramat, rata tepak ya jadi dukun. Wa ayatun nan iku dadi ayat. Mun kula pokoke ngandel bolak-balik. Pokoke angger ilmu iku mesti ana sisi awam. Ya ana sisi awam. Dan iku Allah wong awam kabeh iku ya kawulane tetep dikai jatah napa? Ya mah ora roh. BMKG sama yang kerang top ya ape napa? Hujan. Nyatane ya padha. Sing ilmiah yo terbukti hujan, sing ngungkep yo terbukti. Dan jadi pangeran cek apian. Angger blendeng yo hamil wes gampang. Yang medis juga, ini sudah dapat berapa hari positif terus dites sampai kehamilan. Sing wong khawas yo bener kok sing wong awam ya. Iku pangeran. Wa ayatun yang dadi ayat lagum kedhe wong akeh ala kudratina ing atase kudra ingsun. Bukti nyata kudraku termasuk anau te sak temne ingsun. Ingsun Allah maksudnya ngendikane pangeran hamal naiku muatno ingsun dzurriyyatahum yang anak turune Bani Adam. Termasuk bukti kemampuanku wong-wong saaki-aki iso dimuat ning kapal. Lha saiki malah luwih dasar meneh truk bis kabeh iso dimuat napa? Kapal. Iki ya kabeh ayate pangeran bisa ngelola air sedemikian rupa supaya tingkat beratnya kapal di bawah air sehingga iso ditanggung napa wa fi qira'atin dzurriyyatihim pakai jamak. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna napa? Dzurriyyatihim pakai redaksi napa? Jamak. Kalau qira'ah kita apa? Anna hamalna dzurriyyatihim. Abahum tegese bapak-bapak wong akeh alusula kang dadi pokok. Tak muat fil fulki ing dalem perahu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki ing dalem perahu. Sapi mati mungkin tegese perahu alas puni kang kebak ilmu iki tegese kang kebak. Jadi maksudnya kapal-kapal yang sekarang ya bukti ayatnya Allah. Tapi kapal yang dulu memuat nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya niku sampean pikir misalnya dan saya ulang lagi ya, bedanya Nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%. Itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita tidak memegangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja ya, saya sampean kalau yang aku lama sebagai kita itu lama semua. Sekiannya dibanding orang bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Terus saya lempar, mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar. Itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung, oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter sekali long jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penumpangnya ilmu. Oh, mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus diilmoni. Jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu. Yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi. Daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada alat-alat canggih itu ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah,
kapal. Itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau Nabi itu beda. Nabi Nuh itu kon gawe perahu, dikandani pangeran Nuh, umatem itu kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak kapal. Konane, kon gawe kapal ning padang pasir. Jadi bedino golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati itu. Tapi kalau ora mriki kayu jati kok buktine apa nak kayu jati. Hadisnya mana wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu jati. Mulane kayu kurma, mosok kayu kurma digo kapal. Debat meneh. Dan cangkem elek sana debat. Pokoknya kapal ngono napa? Wong menang meni. Oh, kok fiber. Tuku ning ndi malah. Malah repot meneh, malah panjang. Pokoknya kayak kapal. Kayak kapal lu nang padang pasir. Ya tambah dadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran bi wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumihi sakhiru. Nah, kowe tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Wong karwan padang pasir kok gawe segorone ra ono. Banjir gak mungkin ora ono Kapuas, ora ono Sungai Brantas, ora ono Bengawan apa? Nabi Nuh diutus pengiran jawab ya. Wes saiki ngenyek aku, sampean gentenan aku ngenyek. Mulane dendam ya rada halal wong Nabi ya dendam. Jadi mulane nek ono dendam sithik-sithik ya rada halal wong Nabi ya tau. Dendam mulane kubu sebelah awas nek aku puasa ya gentenan. Dhisik penguasane kubu sebelah saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik ya keben wong donya. Sing penting aja mateni aja dosa gede. Nah, Vino jawab ya fa inna naskharu minkum kama taskharu. Kowe saiki ngenyek aku kok kowe sebentar. Kau nak dendam timpet udah diudun jorok Jawa. Leone Pak, tapi ya sudah. Wes nak usul kawatul lama marro ali mala min qaumihi sakhiru. Dadi dinya. Nabi no tenang wae guys. Nah pangeran nabi ini unik. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir, kersane kapal kula selesainya cepet. Ya pokoke kapalem dadi sik. Warung kapale dadi tenang. Alamate napa nek ana banjir. Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku apa kan sing digo ngumumno banyu lho. Nak dapur sak omah iki jenenge dapur kok. Sing keren. Kluwang ya apa dasar mriki. Kluwange itu lho. Yang dipakai bara api lho sini. Iku penger, luwang. Jadi pangeran gawe alamat ya aneh. Wong tempat api malah digo alamat. Wa farot tanno. Engko nak kluwang ngemut metu banyu ya iku alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong kluwang kok malah luwang kok digo metune banyu pangeran. Jadi pangeran ambek nabi ini wis unik. Jadi kon gawe kapal ning padang pasir, banyune metu ora kok sungai atau apa malah kok iku pangeran. Memang nabi itu orang-orang spesial. Tenang. Akhirnya terus mau nabi itu ya sadar populasi. Wedi nak kewan tek kok anak putune ora ndek kewan akhirnya iku apa jenis fastuk fiha mingkulin zaujaini dan semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi yo keramat. Tangane diangkat ngene iki. Sing kanan mesti untuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke untuk pasang-pasang termasuk asu. Nanti asu melok. Melok selamat tikus. Pokoke sing kewan sing elek-elek lah yo melok. Pokoke jaga nopo? Boleh. Aku sing ora riwayat itu gajah melok tawuran. Alhamdulillah saiki jek ono berarti yo melok. Tapi yo dakoti wong sak mrowo. Gede ini dinosaurus melok tawuran serasa mbok takokno iku. Mun nang takokno dinosaurus besarnya segitu. Kalau perahu Nabi Nuh wah itu enggak muat. Malah cangkem elek meneh. Kan iso golek dinosaurus bayi. Butuhnya kan mbok jaga populasi to. Teko eleke ngono. Jadi pikirannya kan dinosaurus besar, kapalnya agak muat. Nah jago populasi kan harus dinosaurus besar. Cukup yang kecil. Bagaimana jenis bertelur ya dinosaurus? Kan cukup gowodok. Mana-mana, macam mau debat itu sih. Mengenai al-miraq fil Quran kufrun, debat no Quran apa? Kafir. Kafir halus, kafir tenan harus kafir. Terus mulanya terus ada cerita sing beling-beling. Asu tetap kawin, kon tirakat tetap kawin. Terus dipasutno Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti tok kawin, gak nek kawin. Asu gak kuat kan tetap kawin. Nabi Nuh duka dipasutno. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tahu delok kawin asu. Mesti tahu kabeh beling-beling ini tahu.
Mereka Nabi Nuh mangkel, pengen kawin. Kawin, mana anjing kewan paling sulit. Mesti nak kawin itu paling repot. Mesti corong, karena ada paham itu. Akhirnya, lah iku pangeran ngelingno kita. Kowe iku eling, mbah-mbah iku tau diselametno. Napa? Perahu. Iku jenenge napa? Abahum al-rusul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam, paham ya? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut perahunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Seorang lagi ya, kita ini sudah steril, pasti turunannya orang mukmin. Karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'an. Jadi dua ya seorang lagi ya, ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu ya, yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyyahnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masfur. Nah ini disebut apa? Abahum al-usul apa? Bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yang ayat Yasin wis ngene iki keterangane ilmiah. Terus bid'ah ini iki. Terus susah opo cara diwaca wong iki mau cerita ayat ilmiah. Ya, tapi sing maca terus ora ilmiah itu kasiat. Jadi padha di sing nyalahno padha dene sing disalahno ya. Wis baru kae ngaji ben sampean ngerti. Pokoke kula suwun. Rasa debat ibadah sing nilai pangeran. Kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap semua ilayya marjiukum fa unabbiukum. Nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang memvonis kita salah atau bener. Allah kok pede nemen-nemen biasa wae. Aku lan pede banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe geruduk-geruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat ya golek khazanah ilmu itu anut status. Terus ilmune piye? Pacul. Ya eling-eling ya. Jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil sulmas. Nah kendaraan itu zaman itu kan nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu, makanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil karena Allah sudah ngendikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mislihi dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngendikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Mayar. Jelas kan? Mulane mukjizat Quran luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Tapi nak Yasin bukai wiridan ya ora ngararo. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karu-karuan. Sebenarnya dia sudah salah. Coba ketemu pangeran depan-depan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka, senrokok kabeh. Nah, saya debat, orang tahu sinau. Coba ya, yang mengharamkan coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa Arabnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewi. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak, astronomi kok kaitannya be jimat kok ora isin dhewe. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri nih, asal lewat proses lagi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapatnya. Yang padha ora macane, padha ora royo cukup.
Waktu galing ini, wong Afrika wayu ta ora? Jare wong kene ora ayu mireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia wayu ta ora? Oh, cempek koyo tapir. Mungkin dekne darane putih gak putih tapi apa? Cempek. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Kayak wong Indonesia, wong Londo kan rapati seneng. Kowe bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang nggak bisa sahabat dengan orang Afrika. Orang Afrika, mulane nek ana Miss Universe Afrika diperkosake kan janggal. Dikekno aku ora doyan kok sampe. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia kalau diperkosa Afrika ya janggal. Wong ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah beda. Nah terus debat, sing ayu sebenarnya mana? Ya ora perlu debat ngono wong. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Orang Afrika ada darahnya ayu. Nah kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ itu. Wong Afrika didesain Allah sahabat buat wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain. Mulane kalau bolak-balik nyontokno, kowe ketemu wong Solo ayu, rokan, wong Afrika udah sahabat. Kok seraminat ketemu seraminat karena gen kamu gak didesain untuk mencintai orang Afrika. Orang Afrika gak didesain untuk mencintai. Nah makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang ngatur. Jenis lagu maqalidus samawati wal semua dikendalikan. Jadi gak perlu berdebat. Kalau kita mencintai Quran, cara mencintai gimana ya? Ada orang mencintai Quran lewat baca terus, ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti, ya baik. Ada yang mencintai menghafalkannya. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saran kula, makna pokok itu tahu, biar ngerti mujizati Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa dikendara. Wa khawaknalan guys sapa ing sunah kemarin ngakemi misti sanging sepadane perahu Nabi Nuh misti falaki mungkin sepadane perahu Nabi Nuh. Wa temis kuma perkara amiluhu kang lakoni sapa angke malas saklihi ngatasi bentuk perahu nasufun sampe perahu asil kang cilik wal kibar kita alimillah. Kabeh itu sok ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak ing opo ayar kabuna kang numpak sapa ngakeh sing dalem. Saya bayangkan akhirnya. Mbok tiru ya kena ilmu iki mbok jiplak ya kena. Mbok sing sugih kowe ora apa-apa wis ikhlas. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya pasti pesawat itu tidak seribet ini. Pesawat itu nanti enggak sih? Karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi nggak usah seribet sekarang. Suatu saat kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa? Eksak. Jadi tinggal nunggu saja. Misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana, terus pesawat tinggal apa? Naik. Sudah. Setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika terus turun lagi aja. Jadi gak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini sudah kamu jiplak Ustaz Dulumu. Karena masih tadi saya berkali-kali bilang pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap sains apa? Ilmu. Kayak tadi misalnya batu dilempar pasti terbang kan. Tapi kalau tekanannya kurang jatuh. Maka pesawat itu meskipun mau landing tetap harus banter sekali dia di bawah standar apa? Kecepatan pasti jatuh karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya, makanya pesawat itu harus cepat. Gak iso pesawat kaget direm mendadak itu. Bisa kayaknya melentang manuk kan, kayaknya ngantem bajangan kan. Misalnya Rukin ya orang biasa ngantem bajangan di toko. Itu kan nggak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada tekan. Nanti suatu saat itu koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung. Terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai Pak. Tanggal itu koordinat. Itu kan nanti lebih cepat. Rasa ngenteni kapan Gus? Maksudnya cerita.
cerita wong khawas, nah cara wong awam karek tuku murah dibang mikir. Iku yo pinter, ilmuwan dadi buluwe wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, sing bodoh tuku tiket. Selesai. Jadi wong pinter, profesor bentuk pekerjaan. Sing wong bodoh mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter dia bodoh wong pinter. Jadi pengeran itu senang bully wong aku pinter di dokter profesor. Sing bodoh mergawe terus kok nek suka gampang nyewa derek. Sing derek itu profesor. Sing repot mau bodoh ge masjid. Sing imam wis apa nyewa kiai. Repot kena doja ki serepot. Serepot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Wong go suka nggih masjid mewah go sewa dadi kiai gelem. Gak masalah. Ya menjen pangeran ke dunya sing ngene iki. Lihat akhirah ba'dhum ba'dhan sukhriya supaya saling mengabdi. Ana wong ra kiai tapi ra kiai. Dungane pangeran ngene kok Gusti kok nyuwun anak kok wae. Ya wis dene ra iso dadi kiai anak ayu disenengi. Ya, dadi atasane kiai. Karo kae di anak ayu sowan ya iso. Enggak ngapalo. Alfiyah, Imrit ya. Ada donga jadi anak ayu. Selesai kok. Tulis juga Gus. Repot toh. Atau nane dunia kampus terus dirapi dokter selesai. Dokter betul cung. Dokter cung perkarane. Itu ya solusi no. Nane cara ngawam ngono penting dana gampang liyane apa? Soalnya wa khalaqna lahum min mislihi ini jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu yang sama-sama bisa dikendalikan. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun mughrim mongko ngebresno ingsun mbok muake aja disupen sertane anane perahu fala sori khomong ora ana pertolongan wujud mukjizat disebut. Maksudnya bengok-bengok sing nyelametno iku wujud mukjizat lagu. Ora ana sing nolong kabeh wala gum kok dengan ora ana wong akeh yung kodina diselametno sapa akeh yung jauh nate kese diselametno sapa akeh. Tapi masih ono pesawat, ono perahu kira aku mau lugur jari Allah. Aku tetap pangeran. Nak butuh tak bresno. Maksudnya kira rasa ngimani teknologi tetap kabeh kudrohe pangeran. Nah, misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sini nggone napa? Nggone napa? Awan wis selesai. Mau pasti pangeran meneh. Yo dua kali cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ana tsunami ning darat lah iso tenggelam. Yen jare pengen aku kok pengen nenggelamno wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pangeran kene wa inna sa'nuhrikum. Dunya ora aku karep tak tenggelamno jare. Lagi pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah bang tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelammu ning banyu. Jare sapa nak pangeran gampang wae. Wis tsunami selesai yo. Mulane rayu ben ra usah gawe tsunami. Maksudnya lewat donga no. Ya donga, bahasa Arab istighosa lah dari partai tertentu kan bahasa istighosa. Serempet, sensitif zaman akhir ngomong ilmiah udah sensitif. Tapi aku ilmiah, aku ora usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah wis yakin aku kubu. Gak mirip seperti kubu. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga gitu. Oke, nak ben dadi wong mulya, ora usah dadi kiai kesuwen di anak, di mantu. Kok putu mesti dadi kiai alim, lho bae sapa kan karep muni. Gampang loh. Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam, loh. Oke gak kiai dadi pantune wong awam. Baru kaya ayu, tahu sawayu anak wong duwe sawayu dirabi wong sugih selesai kemiskinane selesai. Bang belajar ekonomi sawan. Jadi Allah ngatur dunia segampang itu. Segampang. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nukhrijhum fala sorry kholahum walahum dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu illa rahmatan kecuali ono kasih sayang minna sanging ing so kabeh iku mau iso selamat nak untuk kasih sayang.
Wa mataan lan umpama selamat mau seneng-seneng ilahinen maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran masih oke tak selamat lah. Selamat mau sesah. Suatu saat tetap datang ajal. Jadi ini kue selamat yo mau sedih loh. Itu jadi begini pangeran ngelingno nak dunia itu tidak tempat yang abadi. Lain jin di seranya nang wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun lagu maring wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya rumeng wong akeh. Nggih, tak seneng-senengno ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi ya mau ilang tido i ajalihim tumeka maring mau batas napa ajal-ajale wong akeh. Dadi napa intine iku aku umpama ana praula setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelasin apa? Inna wa yumsikus samawati wal ardo'an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua maka kita selamat kabeh itu la haula wala quwata illa billah. Ya sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya yo masalah meneh. Angin zaman akhir. Bacanya la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor enggak dijatuhkan, asteroid enggak dijatuhkan, Mars enggak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan ya selesai. Kalau mengawang dengan apa tadi inna woha yumsikus sama fati wal ardana wa antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya kenapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai jenis wa mataan ilahi. Lain jim dik seranya lapno ngake opo ila rahmatuna ila rahmating sunar kemarin ngake watam tiuna. Wan oleh ngekei seneng-seneng ingsun iya kumbiye wong akeh tak kei seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh ngrasa enake wong akeh ilang kido ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh. Wa idza qila nalkane dinucapno lagu maring akeh apa itaku mabena idikum gawe wedi apa sing ngarep mukmin ada di dunia sing dunya wa kirim kaliyan wong akeh. Wa ma khulfahum lan barang sing sangguri mukmin ada bil akhir. Jika mereka diingatkan takutlah sesuatu di hadapan kamu yaitu yang kamu alami di dunia. Ya, takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian, yaitu misalnya alam akhirat. Jadi Allah saking baiknya tuh selalu mengingatkan kita, pikir nasib kamu di dunia, ya pikir nasib kamu di akhirat. Supaya la'allakum turhamun, supaya kowe layak disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah wong ku aradu ketika diingatkan malah mengu berpaling, maknane menolak. Wa ma ta'tilan ora ta kaya ngawin ayatin sange ayatin ayati rabbihim sange ayatin mirake ilakan kecuali ana sapa ngakeh anda sange ayat iku muridina iku mengo. Wa idza qila nalikane diucapno lagu mare ngakeh qala fuqara sahabat sing ngendikan sapa fuqara sahabat fikir-fikire sahabat lagu mare ngakeh anfiku mimma razaqahum mbok kowe sekali-kali sedekah minal amali sing boro-boro donya. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu istizaan karena ngenyak tim lan amanu anutim. Ana ta kaya mangan kita man ing wong lawe saulamun ngersano sapa Allah wa atama moko mari mangan sapa wa ing man fi mu'taqadikum ing dalem keyakinan sira kabeh ada iki. Maksudnya zaman dhisik iku wong-wong ya sono gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat itu kersane pangeran. Nek tak kei sedekah berarti aku rusak kersane pangeran. Enggak pernah ngajar tadi. In antum maranati sira kabeh fi qaulikum dan ucap sira kabeh lan amane kita dalik ma'am taqatikum serta keyakinan sira kabeh ada iku la fi dolal kecuali dalam kesesatan mungkinin kan jelas bayinen kan jelas. Walitas rifilan krana nyeplosno iki kufrim kelan kufre wake mau ki ono tim utawi panggonan sing agung kaya kuwi